Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari materi teori bilangan tentang sebab aplikasi kekongruenan ya. Oke. Sekarang kita ketahui bahwa 10.000 dikurangi 1 itu sama dengan 9.999 sama dengan 9 kali 1.111 ya. Ini berarti bahwa 10.000 itu kongruen 1 modulo 9 ya, karena kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Oke. Dan kita juga punya 1000 dikurangi 1 itu sama dengan 999, di mana itu sama dengan 9 kali 111. Artinya kita bisa nyatakan 1000 kongruen 1 modulo 9. Dengan cara yang sama, ada 100 kurangi 1, 10 kurangi 1, maka kita peroleh 100 kongruen 1 modulo 9 dan 10 kongruen 1 modulo 9. Oke. Misalkan kita punya contoh 8234, itu kongruen dengan 8000 ditambah 200 tambah 30 tambah 4 modulo 9. Ini kan benar seperti ini ya. 8000 sendiri adalah 8 kali 1000. Kemudian 200 adalah 2 kali 100 dan 30 adalah 3 kali 10. Oke. Kalau tadi kita sudah mengetahui bahwa 1000 itu kongruen dengan 1 modulo 9. Makanya 1000 ini kita kali dengan 1, 100 juga kita kali dengan 1, 10 kita kali dengan 1 dan 4 kita tulis 4 saja, modulo 9. Ini kita hitung 8 kali 1 8, 2 kali 1 2, 3 kali 1 3 dan 4. Kita jumlahkan 8 tambah 2 tambah 3 tambah 4 modulo 9, kita peroleh 17 modulo 9. Dengan cara yang sama, kita peroleh bahwa 17 kongruen dengan 10 ditambah 7. 10 itu sendiri adalah 1 ditambah 7. Maka 17 itu kongruen dengan 8 modulo 9. Ini berarti bahwa 8234 itu kongruen dengan 8 modulo 9. Oke. Nah, 8234 kongruen 8 modulo 9. Ini kan berarti kita bisa nyatakan dengan bentuk 8234 itu sama dengan 9 kali tambah 8 untuk suatu bilangan bulat K. Dengan kata lain bahwa 8234 dibagi 9 nanti bersisa 8. Prinsip ini dapat kita gunakan untuk menguji keterbagian bilangan bulat oleh 9. Oke, contohnya 7587 ya, kongruen dengan 7 tambah 5 tambah 8 tambah 7. Ini kongruen dengan 27, kongruen dengan 27 itu kongruen dengan 9 ya. 2 tambah 7 kan 9 seperti itu di sini ya. 9. Ini berarti bahwa 7587 itu habis dibagi 9 karena 9 ini ya. Dia habis dibagi 9. Oke. Lanjut, saya punya contoh yang kedua, 47623 kongruen dengan 4 tambah 7 tambah 6 tambah 2 tambah 3. Kongruen dengan 22 ya kalau kita jumlahkan ini. 22 itu kongruen dengan 2 tambah 2 berarti 4 modulo 9. Ya, ini berarti bahwa 47623 tidak habis dibagi 9. Ini sisanya 4 seperti itu. Oke, dengan kata lain, dengan cara yang mudah kita bisa menyatakan bahwa suatu bilangan bulat terbagi oleh 9 jika jumlah angka-angkanya terbagi oleh 9. Jadi nanti misalkan Anda mengajarkan ke siswa ya, itu siswa SD misalkan, apakah 7587 itu habis dibagi 9 atau tidak? Kita tinggal jumlahkan saja angka-angka yang menyusunnya, 7 tambah 5 tambah 8 tambah 7. Kalau itu terbagi oleh 9, maka bilangan itu habis dibagi 9. Oke, selanjutnya. Nah, misalkan ya, 9 itu membagi N, dan 3 itu jelas membagi 9 ya. Dengan sifat transitif kita peroleh 3 juga membagi N. Oke, karena suatu bilangan bulat terbagi oleh 9, jika jumlah angka-angkanya terbagi oleh 9, maka N terbagi oleh 3 jika jumlah angka-angkanya itu terbagi oleh 3. Saya punya contoh 12.456. Kalau tadi menggunakan konsep keterbagian 9, kita jumlahkan setiap bilangannya ini ya. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Ternyata dia kongruen dengan 18. 18 itu kongruen dengan 9 karena 1 tambah 8 itu 9 ya. Oke, 9 modulo 9. Karena 3 membagi 9, maka jelas 12.456 itu habis dibagi 3. Saya punya satu contoh lagi, misalkan 42.461 kongruen dengan 4 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 1 kongruen dengan 17.
17 ini sendiri kongruen dengan 1 tambah 7 itu 8 ya, modulo 9. Karena 3 tidak membagi 8, maka 42.461 tidak habis dibagi 3. Oke, seperti itu ya. Oke, gampangannya jadi suatu bilangan bulat terbagi oleh 3 jika jumlah angkanya terbagi 3. Jadi kalau misalkan Anda mengajarkan ke anak SD bahwa bilangan yang habis dibagi 3 adalah ketika bilangan-bilangan ini penyusunnya kita jumlahkan itu habis dibagi 3. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 nanti dia habis dibagi 3 atau tidak. Kalau habis dibagi 3 dia bilangan itu habis terbagi 3. Oke. Bilangan keterbagian oleh 2. Misalkan n suatu bilangan yang dinyatakan dengan n sama dengan AK, AK-1, AK-2, AK-3 dan seterusnya sampai dengan A3, A2, A1, A0 dengan AI-nya ini dia antara 0 sampai dengan 9. Dengan AK juga tidak boleh sama dengan 0 ya. Untuk I sama dengan 0, 1, 2 ya. Oke. N sama dengan AK, kita bisa nyatakan ini ke dalam bentuk persamaan seperti ini. N sama dengan AK kali 10 pangkat K ya. Betul ya. Yang ini AK-1 kali 10 pangkat K-1 plus AK-2 kali 10 K pangkat min 2 tambah AK-3 kali 10 pangkat K-3 tambah A3 kali 10 pangkat 3 seterusnya sampai dengan A0 seperti itu. Kan jelas ya bahwa 2 itu membagi 10. Artinya jelas juga bahwa 2 itu membagi 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 dan seterusnya. Jadi ini sudah jelas terbagi 2. Tinggal kita hanya mengecek A0. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah N habis dibagi 2 atau tidak, cukup mengecek apakah A0 habis dibagi 2 atau tidak. Dengan kata lain, dengan kalimat mudahnya, suatu bilangan bulat terbagi oleh 2 jika dan hanya jika suatu bilangan bulat terbagi oleh 2 jika angka terakhirnya terbagi oleh 2. Jadi kita tinggal ngecek angka terakhirnya terbagi 2 atau tidak. Kalau dia terbagi 2, maka sudah kita katakan bahwa bilangan itu habis dibagi 2. Next, keterbagian oleh 5. Seperti tadi ya, N itu bentuk seperti ini ya. AK, AK-1, AK-2, AK-3 dan seterusnya sampai A0 ya. Seperti ini. Kan kita lihat bentuk persamaannya jadi seperti ini ya. Nah, karena ya jelas-jelas 5 itu membagi 10. 5 membagi 10. Maka jelas juga 5 itu membagi 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 dan seterusnya. Maka 5 itu membagi sini. Tinggal ini saja yang kita lihat A0-nya. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah N habis dibagi 5 atau tidak, cukup mengecek apakah A0 habis dibagi 5 atau tidak. Karena A0 itu bilangannya hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka bilangan-bilangan itu yang bisa dibagi 5 itu kan hanya 0 dan 5. Oleh karena itu, kita bisa nyatakan bahwa suatu bilangan bulat yang terbagi oleh 5 jika angka terakhirnya adalah 5 atau 0. Ini mudah sekali. Oke, next. Keterbagian oleh 10. Misalkan N suatu bilangan bulat yang dinyatakan dengan seperti ini ya, sama dengan tadi prinsipnya mencari keterbagian oleh 2 dan 5 ya. Karena 10 jelas membagi 10 ya. Ini maka jelas sekali 10 bagi 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 dan seterusnya. Kita tinggal mengetahui A0 saja di keterbagian 10. Nah, karena A0 itu berisi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka hanya 0 saja yang habis dibagi dengan 10. Dengan kata lain bahwa suatu bilangan bulat terbagi oleh 10 jika angka terakhirnya adalah 0. Oke. Sekarang keterbagian oleh 4. Misalkan N suatu bilangan bulat yang dinyatakan dengan seperti tadi ini ya, persamaannya masih sama ya. Maka kita ketahui bahwa dari persamaan yang ini ya, si 4 itu akan membagi habis 10 pangkat 2 ya. Jadi 100 itu kan habis dibagi 4 ya. Oleh karena itu 4 juga otomatis membagi 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 dan seterusnya sampai 10 pangkat K. Oleh karena itu ya, yang bilangan-bilangan ini kita tidak pedulikan, hanya kita melihat ini. A1 kali 10 ditambah A0. Habis dibagi 4 atau tidak. Dengan kata lain bahwa
apa namanya, dua bilangan terakhirnya itu habis dibagi 4 atau tidak. Untuk mengetahui suatu bilangan itu terbagi 4 ya, kita cukup mengecek dua angka terakhirnya apakah terbagi 4 atau tidak. Oke, terbagian oleh 8. Misalkan n suatu bilangan seperti tadi, konsep yang sama seperti ini bentuknya. Oke, kemudian kita lihat 8 itu bisa membagi 1000 ya. Oke, karena 8 bisa membagi 1000, artinya 8 itu membagi 10 pangkat 3. Karena sudah jelas 8 membagi 10 pangkat 3, maka 8 pun membagi 10 pangkat 4 dan seterusnya. Artinya, bilangan-bilangan di sini kita tidak pedulikan, hanya ini saja yang kita pedulikan. A2 kali 10 pangkat 2 ditambah A1 kali 10 ditambah A0 itu adalah 3 digit terakhir yang menyusun bilangan itu. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu bilangan bulat terbagi oleh 8 atau tidak, jika 3 angka terakhirnya terbagi oleh 8 ya. Kita cukup mengecek 3 angka terakhirnya saja. Oke, next. Sekarang aplikasi modulo 11. Kita mengetahui bahwa 10 kongruen dengan min 1 modulo 11. Betul ya? Ya, karena 10 dikurangi min 1 itu kan 11 modulo 11, betul. 100 sendiri dia kongruen dengan 10 kali 10. Ya. Kemudian 10 itu kongruen dengan min 1 modulo 11 ya. 10 ini juga kongruen dengan min 1, maka min 1 kali min 1 sama dengan 1. Jadi 100 itu kongruen dengan 1 modulo 11. Ya, betul sekali. 1000 sendiri sama dengan 10 kali 10 kali 10. Jadi sama dengan itu kongruen dengan min 1 kali min 1 kali min 1. Ya, artinya adalah min 1 modulo 11. Itu juga dengan 10.000, ternyata dia kongruen dengan 1 modulo 11. Jadi, bentuk umumnya dari 10 pangkat n, dia kongruen dengan min 1 pangkat n modulo 11. Oke. Nah, sekarang kita punya n suatu bilangan bulat yang dinyatakan seperti tadi ini ya. Kemudian n juga dinyatakan menjadi persamaan seperti ini yang sebelumnya tadi ya. Karena 10 pangkat k ya, itu sama dengan min 1 pangkat k. 10 pangkat k min 1 itu sama dengan min 1 pangkat k min 1 dan seterusnya ya. Sampai min 1 pangkat 3 ditambah min 1 pangkat 2 yang ini juga min 1 ya. Karena itu ini kan apa namanya? Jadi A0 itu angka penyusunnya 1 ya. Kemudian A1 itu angka konstantanya adalah min 1 ya. Jadi dia jadi min A1. Yang ini jadi plus A2 ya, yang ini jadi min A3 ya. Jadi yang indeksnya genap dia nanti tandanya adalah positif. Kemudian yang indeksnya negatif indeksnya ganjil, maka dia tandanya adalah negatif. Maka kita bisa pecah itu dengan kongruen dari A0, A2 dan A0 ditambah A2 tambah A4 dan tambah seterusnya dengan indeks-indeks yang genap ini, kemudian dikurangi dengan A1 ditambah A3, A5 ditambah dan seterusnya sampai indeks-indeks yang ganjil modulo 11. Mungkin susah ya untuk memahami ini, saya gunakan contoh saja. Kita akan mengecek bahwa 180.829 itu habis dibagi 11 atau tidak. Caranya mudah. Yang indeksnya genap ya, itu A0 ya. A0 kan ini 9 ditambah 8 ditambah 8. Nah, kita tulis 9 tambah 8 tambah 8. Kita kurangi dengan yang AI yang indeksnya ganjil. Berarti 2 ini A1 kan, ini A3, 0 dan 1, A5. Maka kita peroleh 9 tambah 8 tambah 8, 9 tambah 8 tambah 8 dikurangi dengan 2 tambah 0 tambah 1. Berarti dia sama dengan, dia kongruen dengan 22 modulo 11. Karena 22 itu bisa habis dibagi 11, maka 18.829 itu habis dibagi dengan 11. Jadi 180.829 habis dibagi 11 karena ini 22. Dia habis dibagi dengan 11. Oke, contoh lain. Saya punya 29.183. Jadi 3 ya ditambah 1 ditambah 2 ya. Oke, betul. Dikurangi dengan 8 ditambah 9. Oke, kita peroleh nilainya adalah minus 11 modulo 11. Karena minus 11 itu terbagi oleh 11, ini berarti bahwa 29.183 juga habis dibagi dengan 11. Oke.
keterbagian oleh 7 sekarang. Misalkan n suatu bilangan yang dinyatakan dengan seperti tadi, n sama dengan AK, AK-1, AK-2, dan seterusnya, dengan 0 kurang dari sama dengan AI kurang dari sama dengan 9, dan seterusnya ini ya. Ini seperti yang tadi ya. Kita juga menyatakan ini dalam persamaan seperti ini ya. Oke. Ketika kita sudah menyatakan ini dalam persamaan seperti ini ya. Ini kita faktorkan, 10-nya kita faktorkan ya. Ini jadi 10-nya kita faktorkan. Jadi kita bentuk seperti ini ya. Ini hasil dari 10 yang difaktorkan. Keluarkan lah kalau zaman dulu Anda belajar. Keluarkan dari kurung. Tambah dengan A0. Nah, yang bilangan ini kita nyatakan dengan suatu bilangan. Misalkan C. Berarti ini C dikali dengan 10 ditambah A0. Berarti 10C ditambah A0. Oke, sekarang misalkan 7 itu membagi N. Karena juga 7 itu FPB dari 7 dan min 2 itu sama dengan 1 ya. Kemarin menggunakan teorema Euler, ya, maka kita peroleh 7 membagi minus 2N. Sehingga kita peroleh 7 membagi minus 2 kali 10 C ditambah A0. Atau ditulis minus 20 ya, ini kita langsung hitung. Ini langsung kita hitung, minus 20 C min 2A0 itu kongruen dengan 0 modulo 7. Karena minus 20 kongruen dengan 1 modulo 7, maka minus 20 ini kita bisa katakan dengan 1. Berarti kongruen dengan 1C dikurangi 2A0. Berarti ini kongruen dengan C kurangi 2A0 modulo 7. Oke, kok agak susah ya? Tidak susah. Jadi bilangan yang habis dibagi 7 gampang. Sisa bilangan yang lain, C kan sisa bilangan yang lain ya, dikurangi dengan 2 kali satuannya, maka kita akan cek apakah dia habis dibagi 7 atau tidak. Oke, kita contoh, apakah kita mencari 48.104 habis dibagi 7 atau tidak? Caranya gampang, 48.104, yang satuan ini kita kalikan 2 mengurangi bilangan-bilangan ini. Jadi, dia kongruen dengan 4.810 dikurangi 2 kali 4. 2 kali 4 sendiri itu 8, berarti dia dikurangi 8 ini 4.802. Kemudian dia kongruen juga dengan 408 kurangi 2 kali 2 ini ya, satuan. Oke, kita peroleh 480 kurangi 4 jadi 476. Kita belum kelihatan juga ini ya, habis bagi 7 atau tidak. Ternyata 476 itu berarti 47 kurangi 2 kali 6. 2 kali 6. Makanya 47 kurangi 12 sama dengan 35 modulo 7. Karena 35 itu habis dibagi 7, ini berarti bahwa 48.104 habis dibagi dengan 7. Oke. Next, keterbagian oleh 13. Misalkan N suatu bilangan yang dinyatakan dengan N sama dengan seperti tadi ya, ini bentuk persamaannya persamaan umum bilangan kan seperti ini ya. AK, AK-1, AK-2 dan seterusnya ya. Kita buat menjadi bentuk basis 10-nya ya, AK kali 10 pangkat K ini seperti ini ya. Oke, kemudian ini kita faktorkan seperti tadi, kita sama ya, seperti keterbagian 7 kita peroleh C kali 10 plus A0 sama dengan 10C ditambah A0. Nah, sekarang di sini yang harus Anda berpikir, misalkan 13 kongruen dengan 13 membagi N, karena FPB 13 dan min 9 adalah 1 ya, maka berlaku teorema Euler. 13 membagi dengan min 9N. Sehingga 7 itu, ini 13 ya. Ini 13 membagi dengan min 9 kali 10C plus A0. Atau kita tulis dengan, ini kita kalikan langsung, min 90C kurangi 9A0 kongruen dengan 0 modulo 13. Karena tidak bersisa sih, jadi kongruennya dengan 0. Karena kita ketahui bahwa minus 90 kongruen dengan 1 modulo 13, maka minus 90 ini kita ganti dengan 1. Jadi ini kongruen dengan 1 kali C kali dikurangi 9A0 kongruen dengan C min 9A0 modulo 13. Oke. Next. Periksalah apakah 12.987 habis dibagi 13 atau tidak. Penyelesaiannya gampang, 12.987 kongruen dengan seperti cara yang tadi ya.
Split dengan 7, tapi ini kongruen 13, dia koefisien di sini 9 ya. Jadi kurangi dengan 9 kalinya 7, 9 kalinya satuan. Berarti 1298 kurangi 9 kali 7 berarti kurangi 63 sama saja dengan kurangi 63. Kita kurangi ternyata dapatnya 1235. Ya, 123 dikurangi 9 kali 5 berarti kurangi 45. Berarti 123 kurangi 45. 123 kurangi 45 itu 78 modulo 13. Jelas bahwa 78 itu habis dibagi 13. Maka 12.987 itu habis dibagi dengan 13. Oke. Nah, carilah sifat bilangan bulat yang habis dibagi 17 ya. Sebagai tugas, Anda carilah sifat bilangan bulat yang habis dibagi dengan 17 menggunakan prinsip yang sama dalam mencari sifat keterbagian 7 dan 13. Caranya hampir sama dengan ini tadi 13 dan 7. Ya, hanya saja Anda perlu memikirkan berapa FPB-nya tidak sembarangan. Bagaimana mengkonstruksi itu menjadi nanti dia itu ini kita ganti dengan kongruen 1. Yang minus 20 kita ganti dengan kongruen 1. Bagaimana? Triknya adalah Anda mencari perkalian 17 ya. Perkalian 17 yang perkalian 17 yang satuannya itu 1 ya. Yang satuannya adalah 1. Kemudian berapa ya 17 kali berapa yang belakangnya 1. Nanti hasil negatif dari bilangan pengali itu misalkan 17 kali X ya. Nanti belakangnya 1. Berarti negatif X itu yang nanti kita FPB-kan dengan 17. Makanya kita peroleh aturannya seperti apa nanti kalau yang 17. Oke, itu kerjakan di ini tugasnya, kemudian Anda kerjakan di Google Classroom, Anda upload di Google Classroom. Oke. Gitu ya, kalau itu mahasiswa saya silakan kerjakan tugasnya ya. Kalau bagi yang hanya menyimak video ini, terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk berikan komentar, misalkan Anda boleh bertanya di kolom komentar, atau juga Anda boleh mengklik like ya jika Anda suka dengan video ini. Jangan lupa juga untuk share untuk teman-teman Anda, ini materi yang bagus tentang keterbagian bilangan. Dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe agar akun ini bisa berkembang. Oke. Untuk materi kita hari ini cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.